Shalom, saudara semuanya. Hari ini puji Tuhan kita sama-sama boleh diberi satu hari yang baru sama Tuhan. Kita boleh diberi kesempatan untuk kita boleh mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Sama-sama kita mau mulai renungan. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan tentang apakah itu kegilaan ilahi. Kita tahu benar begitu besar kerinduan Allah dan keinginannya supaya kita mengenal Dia. Korban Kristus di Golgota bisa saya sebut sebagai kegilaan ilahi. Mengapa tidak? Coba kita sama-sama berpikir. Allah, Dia yang mempunyai segalanya. Dia yang menciptakan seluruh bumi. Dia menjadi manusia. Menurut saya itu adalah awal sebuah kegilaan. Karena Dia pencipta, Dia yang menyebabkan segala sesuatu ada. Dia adalah yang awal, Dia adalah Alfa dan Omega, yang terbesar dari semua yang terbesar. Menjadi manusia, manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan kesalahan, yang sudah kehilangan semuanya. Pemazmur mengatakan, seperti timur dan barat, itu jarak pelanggaran kita manusia, saudara. Bahkan Dia sendiri, Dia Tuhan, sudah mengatakan karena kejahatan kita, Dia menyembunyikan diri dari kita. Betapa berdosanya kita ini sebagai manusia. Dan karena itu, Allah mati. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah fakta yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Allah itu bisa mati, saudara? Ada yang mengatakan bahwa yang mati adalah manusia Yesus, bukan keilahiannya. Kalau yang mati adalah Yesus yang bukan ilahi, maka sebaik apapun Yesus itu tidak akan bisa menggantikan kedudukan manusia. Sebaik apapun Yesus yang itu, Dia tidak akan bisa menebus dosa manusia. Tapi bagaimana mungkin Allah itu bisa mati? Jawabannya adalah supaya Allah bisa mati, maka Dia membentuk dirinya menjadi seperti manusia. Tapi esensi dasar dari ini semua adalah karena ini adalah sebuah kegilaan ilahi. Karena skenario-nya tetap sama. Allah sempat mati. Untungnya kita menyembah Allah yang tahu apa yang sedang Dia perbuat. Dia tidak hanya mati, tapi Dia juga bangkit, dan Dia memiliki kuasa, dan kuasa kebangkitan itulah yang akan mengalahkan maut, yang akan menebus setiap dosa-dosa manusia. Allah tinggal dalam manusia setelah Dia naik ke surga. Yesus memberi pesan khusus setelah Dia naik ke surga. Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus datang. Roh Kudus inilah yang menyatakan pribadi Yesus kepada kita dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Bahkan kita disebut sebagai bait Roh Kudus dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tempat tinggalnya Roh Allah itu sendiri adalah diri kita. Seperti jemaat di Efesus, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus pasal yang ke-22. Sekarang sudah komplit bukan bahwa kegilaan ilahi tersebut, bahwa Allah menjadikan dirinya manusia dan Dia menebus setiap dosa kita. Apa arti kegilaan ilahi ini, saudara? Artinya adalah tujuan utamanya adalah mengembalikan manusia yang sudah hilang untuk menjadi manusia yang menyembah Sang Khalik, menjadi manusia yang mengerti siapa yang menciptakannya. Allah Tritunggal itu mengerti. Ini adalah satu-satunya cara. Bapa mengutus putranya untuk mengerjakan. Roh Kudus memperlihatkan melalui rencana yang gila tersebut. Lahirlah sebuah ras yang baru, yaitu adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17.
Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, sekarang ciptaan yang baru, ras yang baru ini mampu untuk mengenalnya, mengenal Allah yang menciptakannya. Luar biasa. Kalau Israel yang lama dikatakan tidak memahaminya, Yesaya mengatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Maka Israel yang baru adalah sebuah kerajaan imam yang rajani. Kita sekarang adalah orang-orang pilihan yang menjadi ekspresi dari Allah sendiri. Tirai itu sudah terbuka sejak Yesus bangkit dari antara orang mati. Sekarang Allah bukanlah misteri yang terselubung. Rahasia yang berabad-abad itu sudah dibuka, dan terima kasih untuk kegilaan ilahi dari Allah itu sendiri. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, dan untuk menyatakan apa isi dari tugas penyelarasan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Dalam Efesus 1 ayat ke-9 dan Efesus 3 ayat yang ke-9, kita merenungkan bahwa Allah begitu memiliki kegilaan ilahi untuk menyelamatkan manusia, saudara. Kita manusia yang penuh dengan dosa, kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Mari hari ini kita sama-sama mau memuji Dia. Kita mau berterima kasih untuk setiap pengorbanan yang Tuhan berikan. Engkau yang rela meninggalkan segala kemegahan-Mu, Tuhan. Engkau yang mau merendahkan diri-Mu untuk menjadi manusia. Kami berterima kasih, Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap hal-hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh kembali memberikan apa yang kami bisa berikan padamu, Tuhan. Kami mungkin tidak punya banyak hal. Kami tidak punya banyak hal yang berarti dalam hidup kami, Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, kami mau belajar memberikan hati kami, kami mau belajar memberikan hidup kami, Tuhan. Memberikan yang terbaik yang kami punya untuk Engkau, Yesus. Haleluya, Tuhan. Syukur
datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas kahla berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tuhan, yang terbaik yang ku punya hanya bagi-Mu. Oh Yesus, ku mau berikan yang terbaik hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Sekali lagi ajari kami Tuhan, untuk kami datang kepadamu untuk membawa yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami mengerti benar begitu besar kasih-Mu atas setiap hidup kami, begitu besar pengorbanan-Mu atas setiap kami manusia yang berdosa ini Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi fondasi untuk kami boleh melangkah hari ini Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi dasar Tuhan untuk kami mengerti bahwa Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami boleh menyerahkan Tuhan hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, ya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas untuk saudara semua yang mendengarkan renungan ini.